Halo, selamat pagi investor. Kembali dalam Cak Morning Flash hari Selasa 31 Mei 2022. Kita review dulu IHSG di penutupan di hari Senin. Indeks menguat tipis ya 0,16%, tetap pada level 7037. Value transaksi tercatat 15,18 triliun, di mana asing mencatatkan net buy 7 miliar. Untuk net foreign buy-nya ada di Bank Mandiri, BBCA, BBNI, NKP, dan Astra Internasional. Untuk data forensik ada di BBRI, SMGR, Arto, Adaro, dan ADMR. Nah, untuk kenaikan IHSG kemarin didukung oleh sektor transportasi ya, yang naik 3,94%, didukung oleh basic material dan juga infrastruktur. Yang ini membuat akhirnya indeks berhasil rebound, dan juga saham-saham teknologi yang akhirnya mampu kembali mengangkat IHSG di level psikologis bertahan di atas level 7000. Nah, untuk hari ini perkiraan indeks masih akan mencoba testing dulu di 7100. Oke, kalau kita lihat pergerakan IHSG pun juga ini ya, kalau kita lihat dari pergerakan rupiah kemarin yang juga menguat ya 0,13% ke level 14.500, dimana kita tahu dari Wall Street sendiri, kalau kita tahu The Fed nampaknya tidak akan ini ya terlalu agresif ekspansi untuk ini ya menaikkan tingkat suku bunga yang dikhawatirkan lebih tinggi untuk bulan Juni dan bulan Juli. Nah, ini pun juga The Fed melihat dari kondisi ekonomi terakhir ya, kalaupun masih belum membaik, mungkin nanti akan sedikit melonggarkan kembali untuk kebijakan moneter yang ada di Amerika sendiri. Ini pun untuk menggerakkan perekonomian sendiri. Nah, akibatnya bursa Wall Street pun juga dan bursa regional pun juga akhirnya menguat positif. Untuk Wall Street kemarin semalam libur ya, memperingati Memorial Day, dan S&P pasal derivatifnya S&P juga positif 0,3%, dan juga Nasdaq Future di 0,8% untuk positif. Jadi memang ada future masih positif ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen news yang pertama dari IATA. IATA temukan cadangan terbukti batu bara baru ya, sebesar 37 juta metrik ton. Ini pun dari 4 IUP yang dimiliki, total cadangannya naik ya menjadi 201,32 juta metrik ton dari sebelumnya 158,68 juta metrik ton. Ini pun juga setelah tambahan tersebut diperoleh dari setelah akuisisi PT Artaco Prima Energy atau AP. Untuk komposisi kedua dari ASA, pendapatan dan laba kompak naik, di mana pendapatan dan laba naik di atas 50% di kuartal 1 2022. Peningkatan ini ya pendapatan sebesar 1,5 triliun atau 59,5%. Sedangkan laba bersih naik ya 123,5% menjadi 72,9 miliar. Pendorong kinerja di kuartal 1 ini didorong oleh ekspedisi antar raja mereka yang memberikan kontribusi pendapatan hingga 58% dari total pendapatan perseroan. Untuk komponen ketiga dari Adaro, siapkan strategi kebutuhan alat berat. Nah, Adaro menyiapkan strategi untuk mengamankan kebutuhan alat berat mereka yang seiring dengan ekspansinya mereka di batu bara, dan juga seiring dengan permintaan yang naik. Itu pun juga akhirnya mendorong untuk perusahaan lebih mengoptimalkan lagi untuk kedepannya untuk kebutuhan alat berat mereka. Selain itu pun juga kalau kita tahu mereka pun juga ini ya masih mempertahankan tingkat ketersediaan fisik 93% untuk peralatan alat berat mereka sendiri di tengah mereka gencar ekspansi ya di tahun ini. Oke, saja dari domestik global news yang pertama, pemerintah tidak perpanjang insentif pajak terkait dengan ini ya insentif yang diberikan untuk COVID kemarin yang akan berakhir di Juni bulan depan. Nah, kita tahu insentif pemberian pajaknya itu di PPh pasal 25, PPh pasal 22 impor, PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah atas program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI yang berlaku sampai dengan Juni di 2022. Dari global news yang kita lihat dari Jerman ya, inflasi naik, di mana inflasi Jerman didukung oleh kenaikan bunga ECB. Nah, kita tahu memang kenaikan inflasi ini disebabkan oleh akibat lonjakan harga komoditas dan pangan akibat ini ya kemarin serangan Rusia ke Ukraina, itu akhirnya membuat harga komoditas pun juga naik. Nah, itu membuat inflasi naik, dan juga Bank Sentral Eropa atau ECB juga ini ya menaikkan tingkat suku bunga di bulan Juli. Nah, data dari harga konsumen Jerman diselaraskan dengan ini ya perbandingan data inflasi di Uni Eropa sendiri.
Dari data kantor statistik federal pada hari Senin meningkatkan terjadi peningkatan menjadi 8,7% dari sebelumnya 7,8% di bulan sebelumnya. Itu di atas ekspektasi yang sebesar 8% ya untuk tingkat inflasi dari Jerman sendiri. Oke, kita masuk selanjutnya ke Global Domestic Economic Calendar. Hari tanggal 31 ada data PMI Manufacturing China nanti setengah 9, dan juga dari kemarin dari MNI Chicago PMI, dan juga mungkin dari Conference Board Consumer Confidence ya. Ini data manufacturing ini yang dinantikan, semoga naik ya dari manufacturing China sendiri. Oke, selanjutnya dari corporate calendar hari tanggal 31 ada RPS-nya Zyrek, TSPC, Silo, Rans, Inaf, Heru, Gehon, Cleo, dan Cash. Hari ini dividen ada RALS, NRCA, dan BNLI. Termasuk dari teknikal hari ini diperkirakan indeks masih akan mencoba menguat. Dia terbentuk hammer, ada potensi penguatan sampai dengan rest harian mungkin di 7.100 dulu ya, baru ke arah 7.200. Untuk saham pertama ada SMGR. SMGR kemarin itu pada level 7175 atau menguat 7,09%. Hari ini ada potensi penguatan ke level 7525 dengan perhatikan level stop loss di 7100. Dia terbentuk breakout rising wedge. Untuk saham kedua dari Alfamart, penutupan kemarin di 1690 atau bergerak flat ya, dimana memang secara intraday pergerakannya masih akan tertahan di level di range antara 1650 sampai dengan 1850 untuk area tektokan. Jadi saat ini cenderung untuk akumulasi beli. Teman-teman boleh tektokan di range antara 1650 sampai dengan 1850 untuk Alfamart. Selanjutnya untuk saham ketiga dari MTEL, Daya Mitra Telekomunikasi. Untuk MTEL penutupan kemarin itu pada level 675 ya, atau menguat 1,5%, di mana ada potensi penguatan lanjutan. Dia terbentuk Morningstar, di mana target saja ada di 730, perhatikan stop loss di 660. Ada potensi penguatan karena dia berhasil rebound dari atas moving average-nya ya. Oke, selanjutnya saham selanjutnya dari Arto, dari Bank Jago. Penutupan kemarin ditutup pada level 3080 atau menguat 3,99% dengan target di 9125. Sorry, ini belum keganti. Nah, penguatan selanjutnya ada potensi penguatan di sekitar 10150 ya, dengan stop loss di 8900. Jadi memang kalau nasabah kita beberapa waktu lalu kita sudah note target terdekat di 92 dulu. Kemungkinan akan terjadi profit taking. Jika terjadi koreksi di 9000 atau 89, teman-teman boleh akumulasi aja dengan target kenaikan di start selanjutnya di 10150. Terus saham terakhir, saham kelima dari Adikarya, ada potensi penguatan lanjutan. Penutupan selanjutnya pada level 730 atau menguat 2,10% dengan target selanjutnya di 835, perhatikan stop loss di 720. Jadi saat ini sektor konstruksi nampaknya banyak sekali ya berita-berita sentimen positif, dan akhirnya semingguan terakhir ini dikerek naik, dan ada potensi untuk kedepannya salah satu yang bisa diperhatikan karena saat ini juga cukup murah bottoming, dan kinerja mereka pun juga semakin bagus ya di Q 2022. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan untuk alternatif investasi di market. Oke, sekian morning flash hari ini. Terima kasih, happy trading, bye bye.